Tunggu sabar-sabar aku di WA sama orang. Oke, aku mulai. Nah, ini materinya tentang Singapura. Ini materi terakhir nih setelah Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Singapura. Ini juga pas Bu Sijo pernah jelasin ya. Kecuali kalau kamu tidur, nah itu berarti nggak tahu. Nah, Singapura, ibu kota Singapura yaitu Singapura. Karena wilayahnya kecil, jadinya ibu kotanya juga Singapura. Terus bahasa resminya yaitu Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Tetapi di Singapura itu dominannya itu Inggris. Pemerintahannya yaitu Republik Parlementer. Kalau umpamanya Malaysia tadi itu, kalau Indonesia nih, Indonesia itu maaf ya, agak belibet. Kalau Indonesia itu pemerintahannya itu Republik Presidensil. Kalau umpamanya Malaysia itu, kalau Malaysia itu masuknya ke mana ya nama pemerintahnya itu monarki konstitusional, sedangkan di Singapura masuknya maaf. Kalau di Singapura masuknya itu ke Republik Parlementer. Nah, terus pemerintahnya itu Republik Parlementer, presidennya Halimah Yacob, sedangkan perdana menterinya yaitu Lee Hsien Loong. Lee Hsien Loong ini anaknya Lee, lupa aku lagi. Anaknya siapa ya? Lee Hsien Loong. Nah, ini Lee Hsien Loong. Bapaknya, singkatnya bapaknya itu merupakan bapaknya Lee Hsien Loong ini merupakan apa ya? Kayak tokoh tokoh inilah tokoh besar di ini apa meh? Tokoh besar di Singapura. Aku lupa nama bapaknya siapa. Boy, siapa sih nama bapaknya Lee Hsien Loong? Bapaknya Lee Hsien Loong. Mana sih nih bapaknya? Nah, ini kayaknya Lee Kuan Yew. Kayaknya ya, bapaknya. Anaknya, iya. Bapaknya namanya Lee Kuan Yew. Nah, itulah. Iya, Malaysia itu masuknya ke konstitusional apa sih nyebut itu? Nah, ini nih, monarki konstitusional. Pemerintah tertingginya itu yaitu kerajaan atau raja di Pertuan Agong yaitu Tengku Abdullah. Terus perdana menterinya Ismail Sabri Yaakob. Iya betul. Malaysia itu pemimpin negaranya itu raja. Terus luas wilayahnya itu 622 kilometer. Kecil nih, Singapura ini kecil. Dia itu seluas Jakarta. Terus hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965. Kalau Indonesia itu 17 Agustus 1945. Kalau umpamanya Malaysia itu 31 Agustus 1957, kalau nggak salah, 1957.
Iya, 1957 tanggal 31 Agustus, sedangkan Singapura itu 9 Agustus 1965. Pendapatan per kapita Singapura yaitu 2014 56.319, 2018 61.000, dan tahun 2021 yaitu 97.000 no 97.057 US dollar. Nah, ini menjadikan Singapura itu sebagai negara maju karena pendapatan per kapita Singapura itu tinggi, lebih dari 12.000. Beda halnya dengan Malaysia. Terus mata uangnya yaitu dolar Singapura atau SGD, Singapura dolar, zona waktunya SST atau UTC plus 8. Kalau Malaysia tadi itu masuknya ke ini apa meh? MST, aku nggak tahu deh bedanya MST, SST dan lain-lain. Kayaknya MST itu waktu Malaysia ya. Malaysia Square Time mungkin kayak gitu ya. Nah, waktu Malaysia MST, kalau SST berarti Singapura Square Time mungkin kayak gitu. Sama-sama UTC plus 8. Kalau mau Indonesia ada WIB, WITA sama WIT. Ini bisa dicatat nih. WIB itu UTC plus 7, WIT itu UTC plus 8, dan WIT itu UTC plus 7, 8, 9. 9. Etnis suku di Singapura, yaitu sebagian besar, eh, hampir 3/4-nya yaitu Cina. Kamu Cina, kamu Cina yang baik, aku berikan F. Terus sebagian eh, yang kedua, yang kedua terbesar yaitu Melayu, India, Tamil dan lain-lain. Kamu Cina, aku beri es krim kamu. Aduh ya Allah, semoga di Rapsku jualan es krim. Amin. Aku pengen beli es krim buat aku beri ke Cina. Aku kasih ke Rafa. Gila, rasis banget aku. Tidak boleh nggak boleh dicontoh ya adik-adik. Bahasa yang digunakan di Singapura yaitu jangan. Aku ngeri deh. Aku kok malah jadi takut. Aku mau buat upload ke YouTube. Nanti aku bisa diteror sama Rafa. Nah, bahasa apa meh bahasa yang digunakan di Singapura yaitu Mandarin yang paling banyak 35%, 35,6%. Terus yang kedua 32,3 yaitu bahasa Inggris, non Mandarin tapi dialek Cina. Mungkin ya kayak apa ya? Kayak kok Uncle Mutu lagi. Siapa sih Atong yang ada di Upin Ipin? Bener gak sih namanya Atong? Aku lupa lagi. Yang jualan apa meh? Surat kabar lama mah, bateri lama. Nah ya itulah. Iya, yes ya. Aku tahu dari ini siapa meh? Bukan Bianla. Tahu dari eh, siapa sih Jesslyn? Yusia rasis. Terus Mandarin, dialek Cina, terus Melayu dan Tamil. Nah, agama di Singapura paling besar di Buddha karena orang Cina atau orang Tionghoa itu kebanyakan menganut Buddha. Kalau mamanya apa namanya eh, Konghucu itu sebenarnya kalau kata Bu Sijo ya masuknya ke kepercayaan. Itu Konghucu karena orang Konghucu boleh merayakan agama-agama lain. Contohnya mungkin orang Konghucu mau merayakan Natal bisa aja. Terus kedua Kristen dengan 18,3, terus ateis 17,4, ini paling besar, ateis ketiga besar nih. Karena mungkin karena Singapura negara maju juga, maka dari itu ateis, terus angka maksudnya itu ateis, terus angka harapan, bukan angka harapan hidup, apa ya? Yang buat apa ya? Iya, angka harapan hidupnya bukan angka harapan hidup apa sih? Perkembangan penduduknya juga nggak sebesar negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia. Kalau mama Indonesia kan 1,49%, kalau Malaysia 1,3%. Kalau Singapura pernah mencapai 0%. Aku lupa apanya yang 0%. Mana ya? Ya elah, nggak ada.
Nah ini nih, pertumbuhan penduduknya tuh 1,3%. Jadinya eh, pertumbuhan, kepercayaan, dan lain-lain itu juga ada pengaruhnya dari maju atau berkembangnya negara. Itu kalau menurutku. Dan memang itu kalau kita lihat lagi memang begitu. Terus Islam 14,7%, terus Buddha 10,9%. Maaf, Taoisme itu penyembah matahari 10,9%, terus Hindu 5,1%, dan lain-lain. Terus keadaan alam, luas wilayah. Nah, ini tahun 1960-an, yaitu 581,5 km persegi. 2006 yaitu 646 km, dan tahun 2011 yaitu 778 km persegi. Luas wilayahnya bertambah dipengaruhi oleh reklamasi pantai. Terus letak astronominya. Letak astronomi Singapura ini nggak lebih dari 1 derajat. Kalau mame kalian pernah belajar matematika Pavatir, nah itu ada tuh kan apa ya 1 derajat. Terus berapa ini tandanya aku lupa lagi. Pokoknya 1 derajat, 15 apa ini aku lupa. Terus sampai LU-nya 1 derajat, jadi 15 sampai 26 inilah aku lupa. Nah, BT-nya 103 BT sampai 104 BT. Batas wilayah. Utara yaitu Selat Johor dan Malaysia, selatan Laut Cina Selatan dan Indonesia, barat Selat Malaka, timur Laut Cina Selatan dan Malaysia. Nah, ini nih peta Singapura. Jadi ada Woodland, terus Pulau Ubin. Nah, ini Changi Airport. Nah, Pulau Jurong atau Jurong Industrial tempat apa atau apa ya? Kawasan industri Jurong. Nah, ini merupakan salah satu contoh reklamasi pantai yang ada di Singapura. Oke, aku lanjutkan ya. Terus bentang alam atau relief Singapura. Bentang alam relief, penjelasan dan contoh daerah. Dataran rendah, dataran aluvial dan rawa-rawa. Aliran sungai lambat, dangkal, dan pendek, jadi kurang bermanfaat. Jadi sungai-sungai di Singapura itu kayak apa ya? Mungkin maksudnya kurang bermanfaat itu karena nggak bisa dipakai buat pembangkit listrik tenaga air. Mungkin kayak gitu ya. Ini juga kenapa sungainya pendek kan sungai itu kan apa ya dari gunung gitu. Air itu eh, apa ya hukumnya itu turun dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Maka dari itu mungkin karena Singapura itu semuanya dataran rendah, jadinya sungainya itu pendek, dangkal, dan lambat. Nah, contoh daerahnya, daerah timur, dataran aluvial dan rawa-rawa, sungai lambat, pendek, dan dangkal. Daerah barat daya, nih, bagian timur itu sini nih, Changi Airport, yaitu ada dataran aluvial dan rawa-rawa, sungai lambat, pendek, dan dangkal. Terus daerah barat daya, timur tenggara, selatan barat daya, nah berarti Pulau Jurong sini, lembah dan rawa terdapat sungai-sungai pendek seperti Sungai Jurong, Keranji, Cuat Cukang, dan Pandan. Daerah selatan yaitu pusat kota. Nah ini nih, Sentosa Island. Terus nah ini nih yang banyak MRT-MRT-nya. Nggak tahu sih ini apa namanya. Nah itu jadinya itu apa ya, pusat kotanya. Kalau kita zoom lagi ya, coba ya kita paksa zoom. Ini ada Marina Bay, City Hall, Dhoby Ghaut, Clark Quay, Chinatown, Red Hill, Tiong Bahru, Little India. Nah, di sini itu tempat kotanya tuh Merlion di sini. Itu bagian selatan Singapura. Nah, terus dataran tinggi atau perbukitan. Bagian utama dan tengah pulau utama Singapura berbukit-bukit dengan puncaknya yang bulat. Singapura sebenarnya nggak ada dataran tinggi karena pada dasarnya dataran tinggi itu lebih dari 200 meter di atas permukaan laut, 200 sampai 400 meter. Sedangkan Singapura dataran paling tingginya yaitu Bukit Timah 177 meter DPL di atas permukaan laut. Bukit-bukit di daerah tengah pulau utama itu Bukit Timah 177 meter
Di atas permukaan laut merupakan puncak tertinggi Singapura. Terus Bukit Gombak 133 meter, Bukit Panjang 154 meter, Bukit Mandai 124 129 meter. Terus bukit-bukit rendah terdapat di daerah barat daya dan barat laut yaitu Bukit Faber, Bukit Sesop dan Bukit Pasir Panjang. Nah, ini mana ya? Bukit Timah. Nah, ini Bukit Timah ini merupakan bukit atau titik paling tinggi di Singapura karena tingginya 177 meter di atas permukaan laut. Nah, terus iklim Singapura, tropis khatulistiwa atau iklim monsun. Monsun ini muson. Jadi ada muson barat dan muson timur. Muson barat itu yang berasal dari Asia atau musim penghujan, sedangkan kalau kalau muson timur itu dari Australia yang membawa uap panas dan menyebabkan musim kemarau. Nah, mengalami dua musim yaitu musim kemarau yaitu April sampai Agustus dipengaruhi angin muson barat daya yang cukup kering. Terus Mei dan Juni bulan terpanas. Terus musim hujan September Maret yaitu dipengaruhi angin muson timur laut yang cukup basah. November dan Desember frekuensi hujan tinggi. Tunggu angin musonnya bener kan? Tunggu maaf, maaf. Yang Pulau Ubin itu termasuk Singapura gak? Nah, kurang tahu deh. Solusinya cek Google. Oh iya, masuknya Singapura. Nah iya, ini masuknya ke Singapura. Terus suhu cenderung panas terus yaitu 22 sampai 34 Celcius. Kelembapan relatif sangat tinggi, pagi kurang lebih 90%, sore kurang lebih 60%. Curah hujan yaitu kurang lebih 100%. Karena iklim tropis jadinya setiap saat bisa aja terjadi musim hujan maupun musim kemarau. Oke, karena azan kita dengar dulu ya azan.
Oke, karena azannya udah selesai di tempatku, jadi aku lanjutkan ya. Nah, tadi itu kita udah sampai kelembapan ini. Terus curah hujannya rata-rata 2179 inches. Aku nggak tahu sih gimana bacanya. Kelembapan Malaysia tadi itu curah hujannya itu berapa ya? Di sini ada gak curah hujan? Nah, curah hujan rata-rata itu 2545 mm per tahun. Perumpama Singapura 2175 9 inches nggak tahu ini. Ini kayaknya inch deh, jangan inches. Maaf, maaf, maaf. Nah, itu rata-rata curah hujan tinggi di Singapura. Singapura itu 2179, kalau di Malaysia itu ini 2540 mm per tahun. Kalau di Indonesia ada nggak? Oh, nggak ada di Indonesia, nggak ada nih di sini. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, Agustus sampai Oktober sering terdapat kabut yang mengganggu. Nah, ini data iklim bulanan Singapura. Sebenarnya gak usah dihafalin ya. Cuman buat pengetahuan semata aja. Jadi kalau mami kita lihat rata-rata iklim apa namanya cuaca tertinggi itu ada, maksudnya itu suhu tertinggi itu ada pada bulan April 31,7 Celcius. Terus kalau mami rata-rata rendah itu ada pada bulan Januari dengan suhu paling rendah 23,1 Celcius. Nah, terus presipitasi atau curah hujan setiap bulannya. Yang paling tinggi itu curah hujan tertinggi itu ada pada bulan November dengan 252 mm inch per tahun per bulan, dan paling rendah itu ada pada bulan April yaitu 141. Mungkin karena April ini bulan paling panas jadinya mempengaruhi rata-rata terendah dan ini apa meh curah hujannya. Nah, terus kependudukan. Itu ada jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, angka kelahiran bayi, angka kematian bayi, pendapatan per kapita, angka harapan hidup, piramida penduduk, rasio, tingkat pendidikan, dan angka melek huruf atau buta huruf. Terus jumlah penduduk. Lah, udah kan? Hah? Ya Allah, bukannya kemarin udah. Ih, tunggu, tunggu, tunggu. Ngarep banget. Ah, mentang-mentang ulang tahun. Ya udah, makan makan aja. Ih, gak mau, ya udah, gak usah. Oke, nanti beli di PayPal ada. Oke, aku lanjutkan ya. Maaf ini. Maaf, ya udah tadi udah gak kemiut. Iya emang, aduh, udah. Terus jumlah penduduk nanti 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 dibahas. Oke, nanti nanti. Jumlah penduduk Singapura. Jumlah seluruh penduduk Singapura baik yang permanen maupun yang tak permanen. Eh, terus tahun 2004 Singapura menduduki peringkat ke 118 penduduk terbanyak di dunia, yaitu 4.353.853 orang. Pada sekitaran tahun 2011, tuh, tunggu tunggu, sabar sabar.
Tunggu ya, maaf tadi ada adekku. Adekku karena ulang tahun jadi dia ada sesuatu yang diinginkan sebagai hadiah ulang tahun. Betul tidak, kids? Oke, oke, tunggu sabar. Habis, iya ya. Oke, ya, oke, ya. Kodamnya balik dah. Tunggu aja. Tunggu aku izin nabung uang dulu soalnya hemat-hemat juga. Hemat-hemat pengeluaran. Tunggu ya, sabar. Oke, jadi sembari aku pesenin makanan buat adekku, aku juga sembari ngejelasin. Aku pengen menanggapi yang jumlah seluruh penduduk Singapura baik yang permanen maupun tak permanen. Kenapa begitu? Karena Singapura ini negara kecil dan penduduk asli Singapura itu sedikit karena kebanyakan kalau menurutku ya itu apa ya orang yang berimigrasi dari negara-negara lain. Nah, terus pada tahun 2014 Singapura menduduki peringkat ke-118. Nah, itu dengan jumlah penduduk 4.353.893 juta orang jiwa. Ya itulah. Kalau Indonesia itu menduduki peringkat keempat di dunia dan peringkat pertama di ASEAN. Gue ya sabar. Tuh, oke maaf aku lanjutkan ya. Pada tahun 2011 jumlah penduduknya itu mencapai 5.118.700 orang dengan pertumbuhan 0,5 tahun. Sebagian besar penduduk keturunan Cina 76,8% dan Melayu 14,6% tahun 2015. Nah, terus tahun 2018 jumlahnya meningkat jadi 5.800 juta jiwa. Nah, ini pertumbuhannya itu beda dengan negara maju dengan negara berkembang. Seperti yang tadi aku bilang tuh, negara maju itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satu kayak pekerjaan, karir, maka dari itu orang-orang itu udah malas buat berkembang biak atau mempunyai anak. Jadinya gitu. Tunggu ya, sabar. Niram. Ah, udah, oke.
Jadinya pertumbuhan penduduk itu dipengaruhi oleh negaranya. Contohnya negara maju dengan negara berkembang itu beda nih pertumbuhan penduduk. Terus jumlah penduduk Singapura 2008 itu 4.893.4.838. Terus 2009 497.600. Tahun 2010 5.076.000. Sedangkan tahun 2011 5.183.700. Nah, pertumbuhan penduduk perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dan sebuah populasi menggunakan per waktu unit. Singapura pernah mengalami pertumbuhan penduduk di bawah 0%. Bahkan di bawah nih, berarti sampai minus. Tahun 2010 pertumbuhan penduduk Singapura mencapai 1,79%. Pertumbuhan penduduk Singapura pada tahun 2011 mencapai 2,1%. Nah, ini pertumbuhan penduduk Singapura ya. 2008 sampai 2009 3,08%. 2009 sampai 2010 1,79%, terus naik lagi nih 2011 sampai 2011 bulan Agustus 2,10%. Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas area di mana mereka tinggal. Negara Singapura merupakan salah satu negara terkecil dan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Pada tahun 2010 7.148.000 orang per kilometer persegi serta menduduki peringkat ketiga kepadatan penduduk tertinggi. Pertama Makau, Monaco, Hong Kong, dan Gibraltar, Inggris. Kenapa? Karena biasanya negara-negara yang padat penduduk itu populasinya banyak, tapi negaranya kecil. Maka dari itu, negara-negara itu masuknya itu ke negara-negara yang padat penduduk. Monaco. Monaco itu aku jadi ingat klub bola yaitu AS Monaco. Walaupun masuk ke Liga Prancis, tapi ternyata bukan negara Prancis atau provinsi Monaco di negara Prancis. Itu negara sendiri ya. Nah, angka kelahiran bayi. Ruth birth rate menyatakan bahwa banyaknya bayi yang lahir di antara 1.000 bayi yang lahir di suatu tempat. Negara maju biasanya memiliki angka kelahiran bayi kurang dari 20 bayi. Tahun 2008 angka kelahiran bayi di Singapura sekitar kurang lebih 10. Nah, ini berarti kurang nih maksud itu em, apa ya? Untuk sekelas negara maju itu kurang atau standarnya itu kurang lah untuk kelahiran bayi, kurang lebih 10. Nah, tahun 2010 angka kelahiran bayi di Singapura mencapai 9,3. 9,3 nih, berarti ini udah cukup lah untuk udah cukup tinggi. Nah, ini Singapura birth rate ya per 1.000 people, per 1.000 orang. Ini pelajaran Pak Kasdi pas kelas 7 ya. Terus angka kematian bayi. Angka kematian bayi menyatakan banyaknya bayi di bawah 1 tahun yang mati di antara 1.000 bayi. Negara maju umumnya memiliki angka kematian bayi kurang dari 10 dan negara berkembang lebih dari 10. Jadi negara maju itu karena memiliki eh, apa ya fasilitas kesehatan yang tinggi, maka dari itu angka kematian bayinya itu sedikit, kurang dari 10. Beda dengan negara berkembang karena fasilitas kesehatannya dan lain-lainnya itu masih kurang lah, kurang memadai. Tahun 2008 angka kelahiran bayi di Singapura sekitar kurang lebih 10. Tahun 2010 angka kematian bayi di Singapura mencapai 2,3 sampai 2,6. Ini nggak tahu deh persen atau gimana. Nah, ini grafik angka kematian bayi. Jadi ya eh, jadi dari yang tinggi sampai turun banget. Lebih kurang dari 10. Ya, karena negara maju memiliki fasilitas kesehatan yang baik. Maka dari itu, ini angka kematian bayinya itu sangat bisa diredam. Sampai kalau bisa nol. Beda halnya dengan Indonesia, Malaysia, dan Filipina atau negara-negara berkembang lainnya. Pendapatan per kapita. Besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara direfleksikan, yaitu GDP atau per kapita. Atau pendapatan per kapita lah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut.
Tahun 2010 menurut IMF International Monetary Fund, Singapura menduduki peringkat ketiga mendapatkan pendapatan per kapita terbesar yaitu 43.867 US dollar menurut Badan Pusat Statistik Singapura. Terus GDP, Gross Domestic Product per kapita US dollar. Jadinya sempat merosot pada tahun 2009 dan melonjak lagi naik pada tahun 2010 yaitu 43.865 US dollar. Terus angka harapan hidup. Rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Nah, ini rata-rata tahun hidup ya. Nah, negara maju pada umumnya memiliki angka harapan hidup lebih dari 70. Karena fasilitas kesehatannya lagi nih yang kita singgung. Nah, terus tahun 2009 angka harapan hidup total Singapura yaitu 81,3. Sedangkan Indonesia pada tahun berapa? 2010 atau 2014, pokoknya sensus sebelum 2000 yang baru itu hanya 69 tahun. Kurang 1 tahun lagi bisa masuk ke apa ya? Angka harapan hidupnya itu tinggi. Pada tahun 2011 angka harapan hidup mencapai 81,8 menurut CIA World Factbook. Angka harapan hidup Singapura menduduki peringkat ke-6 tertinggi di dunia. Nah, ini angka harapan hidup laki-laki maupun perempuan. Jadinya eh, kebanyakan ya perempuan umurnya itu lebih panjang dibanding laki-laki. Mungkin ya karena pekerjaan atau faktor-faktor yang lain lah. Nah, ini piramida penduduk Singapura. Jadi ya eh, masuk piramida penduduk Singapura itu kontraktif, yaitu usia dewasa. Maksudnya itu banyak orang-orang Singapura itu yang usia produktif. Terus angka kelahiran mulai turun, ya banyak alasannya karena mungkin perempuan atau laki-laki banyak mengejar karir atau malas menikah dan memiliki anak. Terus angka harapan hidup cukup tinggi, angka kematian rendah, penduduk usia muda mulai turun sehingga Singapura masuknya ke negara maju. Nah, ini seks rasio. Perbandingan antara jumlah penduduk pria dengan wanita. Seks rasio di Singapura yaitu 972 laki-laki di antara 1.000 wanita. Jadinya banyak di negara-negara ini yang apa ya, wanita lebih banyak daripada laki-laki. Tetapi ada juga yang sebaliknya. Contohnya Rusia. Jumlah wanita di Rusia itu lebih banyak daripada laki-lakinya. Mungkin karena faktor zaman perang ya. Na 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 Rusia. Na 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 na. Lagu USSR itu mantap-mantap tahu lagu Uni Soviet. Na 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 na. Jadi begitu ya.